Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrozi, NIM 0401022111. Saya dari kelas C1 Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sanaba, Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang keutamaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan Abi Al-As bin Umayyah bin Abdusam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abdi Hams, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan yaitu Aminah. Utsman terlahir di Thaif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan yang sangat besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Dzun Nurain. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman menjadi khalifah selama hampir 12 tahun, terlama dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin lainnya. Utsman lahir dari keluarga saudagar yang kaya raya. Harta yang berlimpah tak membuatnya kufur, justru semakin dermawan. Rasulullah menilai sosok Utsman sebagai seorang yang jujur dan rendah hati. Saat Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam, Utsmanlah termasuk orang pertama yang mempercayainya. Utsman bin Affan tergolong dalam kelompok as-sabiqunal awwalun atau disebut dengan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam ajaran agama Islam. Sejak saat itu, Utsman selalu setia pada Rasulullah SAW. Ia menjadi salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW yang Rasul juga menikahkan Utsman dengan putri keduanya, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Di masa kenabian, Utsman selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Saat perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1000 dirham atau setara dengan sepertiga kebutuhan perang, 950 ekor onta dan 10 ekor kuda. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada sumur milik orang Yahudi yang airnya dijual dengan harga yang sangat mahal sekali. Utsman pun ingin membeli sumur itu agar bisa memberikan airnya untuk keperluan kaum muslimin. Namun orang-orang Yahudi itu pun menolak menjualnya kepada Utsman. Utsman pun memutar otak, yaitu dengan menawarkan kepemilikan sumur itu hingga orang Yahudi mau berbagi dengannya. Kemudian dengan cara sehari sumur itu milik Utsman, keesokan harinya menjadi milik seorang Yahudi, dan begitu seterusnya. Saat sumur itu menjadi milik Utsman, kaum muslimin mengambil air itu secara cuma-cuma. Keesokan harinya tak ada yang mengambil air pada orang Yahudi. Alhasil, karena merasa rugi, dia menjual semua sumurnya kepada Utsman bin Affan.
Di tahun kedua Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia di hari Perang Badar. Utsman pun sangat sedih dengan kepergian istri yang dicintainya. Pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan anak perempuannya yang lain, yakni Ummu Kulsum binti Muhammad SAW. Ummu Kulsum adalah putri ketiga Nabi Muhammad SAW atau adik dari Ruqayyah. Setelah menikah dengan Ummu Kulsum, Umar mendapatkan julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena Utsman menikah dengan kedua putri Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal, Utsman meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam bersama sahabat Nabi lainnya. Utsman menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman menjadi khalifah pertama yang memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Utsman pula yang memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Utsman bin Affan, sahabat Nabi pemilik dua cahaya ini, meninggal dunia pada tahun 35 Hijriah. Kepemimpinan Utsman sebagai Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang terakhir, saran untuk yang menonton video ini, banyak sekali kisah atau teladan yang kita patut teladani dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu diantaranya adalah yang pertama, Utsman sangat dermawan dan suka membantu orang yang sedang atau dalam kesulitan. Yang kedua, Utsman adalah seorang yang sukses dalam membuat prestasi yang baik. Utsman bin Affan berhasil membukukan Al-Quran hingga kita umat Islam bisa dengan mudah untuk membaca, memahami, dan mengamalkannya sampai detik ini atau sampai dengan saat ini. Yang ketiga, Utsman adalah sahabat Nabi yang cerdik dan ahli mengatur tatanan negara. Utsman bin Affan telah berhasil membuat rakyat yang beliau pimpin menjadi rakyat yang sejahtera dan kehidupan masyarakat yang beliau pimpin makmur dan teratur. Selanjutnya yang keempat, Utsman memiliki sifat yang lemah lembut. Utsman bin Affan tidak suka menyakiti orang lain dan tidak menginginkan umat Islam terpecah belah. Selanjutnya yang kelima, Utsman merupakan sosok yang bisa ataupun adil dalam berkepemimpinan memimpin pada para rakyatnya, sehingga bisa sampai memperluas ajaran agama Islam di Mekah dan di Madinah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa barokah, bisa berguna bagi kita semua. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah SWT. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.